Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan memulai dan kita akan belajar sebuah seri pelajaran dasar-dasar iman Kristen yang sejati. Ini bicara tentang fondasi, bicara tentang dasar bagi siapa saja saudara yang ingin menjadi pengikut Yesus. Bagi siapa saja saudara yang ingin menjadi murid Yesus. Saya tidak katakan bagi saudara yang ingin beragama Kristen. Tapi saya katakan bagi saudara semua, siapapun saudara, apapun agama saudara. Saudara yang ingin menjadi murid Isa Al-Masih. Menjadi murid, jadi pengikut. Murid itu artinya adalah a follower. The one who follow his footstep. Menjadi murid itu artinya menjadi pengikut. Seorang yang mengikuti jejak-jejak langkah kakinya Tuhan Yesus. Ya. Yesus sebagai guru. Yesus sebagai rabi. Tapi dia juga Tuhan. Ya. Kita akan mulai sebuah perjalanan yang akan membahas berbicara tentang fondasi sekali lagi. Ya, fondasi dasar sekali. So we're going to talk about a foundation of becoming a follower of Jesus. Ya, di fondasi untuk menjadi pengikut Yesus. Nah, kenapa kita bicara tentang fondasi? Nah, ini kita akan bahas dulu tentang hal ini. Oke. Coba lihat bersama dengan saya dalam Mazmur pasal yang ke-11. Saya harapkan saudara kalau punya handphone dan ada Alkitabnya, saudara bisa buka. Atau saudara punya notes, mungkin catatan. Atau saudara punya Alkitab, saudara bisa membukanya bersama-sama. Karena kita akan belajar. Ini adalah kelas atau seri pelajaran untuk kita menjadi pengikut Yesus. Nah, kita akan mulai dengan introduksi pembukaan. Kenapa kita berbicara tentang fondasi? Kenapa kita berbicara tentang dasar? Kita lihat bersama dalam Mazmur pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-3. Ayat yang ketiga dikatakan demikian. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Ya, terjemahan bahasa Inggris dikatakan if the foundation is destroyed, if the foundation are destroyed, dikatakan what can the unyielding righteous do? Or what has he, the righteous one, wrought or accomplished? Jadi berkata sini, jika fondasi dasar-dasar itu dihancurkan atau destroy, apa yang kita orang benar bisa lakukan? Kita tidak akan accomplish apapun dalam kehidupan. Kita tidak akan bisa membangun apapun. Kita tidak akan bisa berbuat apapun jika fondasinya itu dihancurkan. Itu sebabnya kenapa kita berbicara tentang fondasi ini. Strengthening again the foundation. Buat saudara mungkin yang baru pertama kali ikut kelas ini. Atau baru pertama kali mendengar. Saudara mungkin baru saja jadi pengikut Isa Al-Masih atau pengikut Yesus. Maka ini menjadi pelajaran yang sangat-sangat penting sekali sebelum saudara melanjutkan perjalanan iman saudara sebagai murid Tuhan Yesus. Tapi bagi saudara yang mungkin sudah lahir dalam keluarga Kristen, lahir dalam keluarga di mana tentunya kalau saudara berasal dari Sumatera Utara, dari Toraja, dari Manado, suku Batak, suku Manado, Ambon, Papua, NTT, ya mungkin saudara semua tidak asing lagi. Saudara semua lahir dalam budaya, lahir di dalam agama, ritual, tradisi Kristen agamanya. Tetapi
Seberapa jauh saudara betul-betul memiliki pondasi kehidupan yang kuat. Pondasi iman saudara. Atau jangan-jangan saudara cuma pondasinya, cuma taunya tentang Yesus, tentang Kristen itu hanyalah sebuah agama. Hanyalah sebuah doktrin. Hanyalah sebuah dogma. Ya, kalau HKBP dogmanya seperti ini. Kalau GKI itu doktrinnya seperti ini. Atau kalau Katolik, saudara doktrinnya seperti ini. Atau kalau aliran, katakan kalau boleh disebut aliran Pentakosta, walaupun Pentakosta itu bukanlah sebuah aliran yang dimaksudkan seperti sekarang menjadi sebuah denominasi gereja yang kita lihat. Ya. Mungkin saudara sudah lahir dengan budaya itu. Tetapi kita tidak sedang berbicara tentang doktrin atau budaya di mana saudara dibesarkan dalam agama Kristen. Tapi kita ingin kembali lagi di sini kepada pondasi kehidupan. Ingat, kita berbicara tentang pondasi kehidupan iman saudara sebagai murid pengikut Yesus. Nah, dikatakan di sini dalam pasal 11 Mazmur di sini ayat yang ketiga, dikatakan apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Saudara tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bahkan dikatakan dalam kehidupan, saudara tidak akan bisa accomplish anything. Kalau pondasinya hancur, nggak punya pondasi. Pondasi dalam membangun pernikahan, pondasi dalam membangun bisnis, pondasi untuk menjadi orang sukses, pondasi untuk saudara membangun kehidupan iman saudara di dalam Yesus sebagai murid Tuhan Yesus. Saudara perlu pondasi ini. Sekali lagi, seperti saya katakan tadi, kalau saudara lahir dalam keluarga Kristen, maka ini akan menjadi kelas yang akan strengthening again the foundation. Akan menguatkan lagi pondasi iman saudara di dalam Yesus Kristus. Nah, karena itu saya ingin saudara siapkan Alkitab, siapkan hati tentunya terlebih dari semuanya. Hati, telinga saudara, fokus, konsentrasi, supaya hati saudara menjadi tanah yang subur. Dan hari ini saya sebagai seorang penabur yang menaburkan benih. Nah, ini benih-benih yang kekal, firman Tuhan. Jadi saudara, mari kita akan bersama-sama. Nah, sekali lagi kita sedang bicara tentang fondasi. Kenapa fondasi? Karena kalau saudara fondasinya hancur, saudara tidak akan bisa membangun apa-apa. Nggak bisa. Nggak punya dasar untuk membangun apapun kalau pondasinya ini rusak. Pondasinya ini hancur dalam kehidupan. Nah, kita paham betul kalau saudara seorang yang mungkin kontraktor atau arsitek atau insinyur teknik sipil, saudara paham betul bahwa dalam membangun sebuah rumah atau mendirikan sebuah gedung, maka pondasi itu menjadi hal yang paling vital. Yang menariknya adalah ini, pondasi itu tidak terlihat oleh mata jasmani, tidak nampak oleh kasat mata, karena dia adanya di bawah. Justru dalam kehidupan ini, kadang kita hanya fokus perhatikan yang kelihatan. Nah, justru yang tidak kelihatan itu adalah bagian-bagian yang justru sangat menentukan dalam menopang. Ya, menopang kelangsungan sebuah bangunan, kuat tidaknya dia ketika angin datang, bahkan ketika banjir, tsunami datang, apakah itu rumah akan roboh atau tidak, sangat ditentukan pertama-tama oleh pondasi dari bangunan tersebut. Ya. Nah, kalau saudara pernah pergi ke lokasi bencana, saya sering sekali, entah itu waktu di Jogja, gempa bumi, entah itu waktu di Palu terjadi gempa, dan tsunami juga di sana, dan melihat ya betapa rumah-rumah yang hancur kebanyakan adalah rumah-rumah yang dibangun tidak memiliki standar pondasi sebuah rumah yang benar secara teknik sipil. Ya. Sehingga dengan mudah sekali itu ditimpa angin, tornado datang, ya itu angin puting beliung menghantam, itu rumah itu langsung roboh. Itu pondasi. Pondasi menentukan kuat tidaknya sebuah bangunan. Ya, itu yang pertama. Nah, karena itu kuat tidaknya kehidupan saudara ketika dihajar badai persoalan dalam hidup ini,
itu akan menentukan pondasi saudara. Jadi badai ini akan, persoalan dalam hidup saudara akan menentukan pondasi kehidupan saudara. Pondasi menentukan seberapa beban yang bisa dipikul oleh bangunan tersebut. Ya. Jadi kalau membangun tentunya itu tadi diperhatikan. Kalau membangun rumah 2 lantai, pondasinya harus diperhatikan. Pondasinya ini kuat tidak untuk membangun rumah untuk 2 lantai? Kuat nggak? Rumah saya ini 2 lantai. Ya, kecil. Ya, tapi karena saya ingin ada 3 kamar, ya, supaya saya punya 2 orang anak dan kami punya 1 kamar sendiri. Jadi kami bangun ke atas. Ya. Dan Pastor Agus yang bangun rumah ini, kita ingin beritahu. Kita ingin 1 kamar di atas untuk kami bisa tinggal, beraktivitas juga, rumah bangunan juga di atas. Jadi pondasinya disesuaikan. Pondasi rumah 1 lantai dengan pondasi rumah yang ada lotengnya itu berbeda. Nah, apa yang terjadi kalau membangun rumah 2 lantai tapi pondasinya cuma untuk 1 lantai? Dia tidak akan bisa menanggung beban. Ya, beban beton, beban cor-coran, beban orang yang tinggal di atas dengan seluruh perabotannya. Pasti rumah itu akan ambruk nanti. Nggak bisa menanggung beban. Dan banyak sekali orang-orang percaya, pengikut-pengikut Yesus, ini ketika beban persoalan datang, beban penderitaan, aniaya, kesulitan datang, rumahnya dia langsung ambruk dan roboh. Kenapa? Karena pondasinya itu tidak cukup kuat untuk memikul beban yang berat itu. Ya, kadang-kadang dalam kehidupan ini, kita tidak bisa lari. Yang namanya beban persoalan dalam kehidupan akan selalu ada siapapun. Selama saudara hidup dalam tubuh daging ini, itu yang pertama. Karena tubuh daging ini sudah ada di bawah kuasa dosa dan kematian. Selama kita tinggal di dunia, di bumi yang sekarang ini. Bumi yang sudah ada di bawah kutuk karena kejatuhan manusia, Adam dan Hawa. Bumi yang sudah tua, yang berusia 6.000 tahun lebih. Bumi yang tua, yang sudah rusak ekosistemnya, lingkungannya, ekologinya, ya, global warming, karena penebangan pohon, kemudian apalagi wabah, limbah plastik yang telah merusak alam kita ini. Jadi selama kita tinggal di bumi sekarang ini seperti virus corona hari ini. Virus selalu ada, virus flu burung, virus flu babi, ada SARS, dan seterusnya. Ya, ini persoalan-persoalan yang akan selalu muncul dan kita hadapi, dan kita harus bersahabat dan terbiasa dengan persoalan-persoalan ini selama kita tinggal di bumi yang sekarang ini. Itu sebabnya Paulus dia menyebut dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, dia berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ini pencobaan yang biasa. Jadi ketika sudah mendapat tantangan, persoalan, penderitaan, kesulitan dalam hidup ini, jangan kaget. Itu semuanya sesuatu yang biasa. Makanya doanya adalah ini. Ketika ada seorang berdoa berkata, supaya hidupnya tidak lagi ngalami cobaan, tidak ngalami masalah. Saya berkata bahwa kamu sedang berdoa, minta supaya kamu mati aja. Ya. Itu sebenarnya kalau kamu minta didoakan supaya tidak punya masalah dalam hidup ini. Nah, yang benar adalah ini. Bukan berdoa supaya beban persoalan diambil dari hidup saudara, tapi berdoa supaya saudara memiliki pondasi yang kuat, memiliki bahu yang kuat untuk saudara memikul beban persoalan. Karena Yesus berkata, kuk yang kupasang itu ringan dan bebanku pun akan menjadi sangat enteng sekali. Jadi pondasi penting menentukan seberapa beban berat yang saudara bisa pikul dalam kehidupan ini. Sehingga hidup saudara tidak ambruk. Ya. Berikutnya, kenapa pondasi? Pondasi menentukan seberapa tinggi sebuah bangunan. Ya. Kedalaman pondasi itu akan menentukan ketinggian bangunan. Tadi saya sudah katakan. Tidak bisa memiliki pondasi rumah yang cuman untuk standar kekuatannya untuk 2 lantai, tapi kemudian dia bangun 5 lantai. Pernah tuh ada di Jakarta kos-kosan 4 lantai kalau tidak salah. Itu ambruk. Ya, ambruk.
Nah, ketika kemudian dilihat, diinspeksi, ya ada teknik sipil yang menginspeksi, dan ternyata bangunan itu tidak memenuhi standar teknik sipil untuk bangunan jadi 4 lantai di tempat kos-kosan penuh. Pondasinya, tanahnya itu tidak cukup kuat. Jadi pondasi menentukan. Kalau hidup saudara ingin terus naik, pastikan saudara punya pondasi yang sangat kuat. Yang adalah rencana Tuhan buat hidup kita, untuk kita terus naik. Bukan turun. Tetapi tingginya saudara, seberapa tinggi saudara naik dalam iman, dalam karir, dalam studi, dalam semua kehidupan karakter saudara, itu akan ditentukan oleh seberapa dalam pondasi kehidupan saudara. Pondasi iman saudara yang benar pondasinya. Tentunya ada banyak pondasi, bisa saja pondasinya dalam, tapi kemudian salah membangun pondasinya. Kenapa? Karena jenis tanahnya mungkin yang gembur. Walaupun dia pakai pondasi mungkin cukup dalam 10 meter, tapi karena tanahnya gembur, harus pakai teknik pondasi yang berbeda. Mungkin perlu pondasi yang cakar ayam, sehingga bisa mencengkeram, ya. Jadi pondasinya kalau dalam pun kalau salah, ya itu akan tetap tidak jaminan bangunan itu tidak akan roboh. Jadi kekuatan sebuah bangunan, sebuah pondasi menentukan ketinggian, berapa lantai, kapasitas daripada rumah tersebut atau gedung tersebut untuk bisa menampung beban dan juga menampung kapasitas berapa lantai dia bisa dipakai dan dimaksimalkan. Jadi pondasi menentukan kapasitas saudara. Oke? Nah, lihat bersama-sama beberapa ayat yang lain. Lihat Kolose pasalnya yang kedua. Kolose pasalnya yang kedua. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mari, saudara, lihat bersama-sama dengan saya. Surat Kolose, ini surat Paulus, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Katakan begini, kamu telah menerima Kristus Yesus. Saudara sudah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Kristus Yesus Tuhan kita, menjadi Tuhan saudara, Kristus Yesus. Karena itu, karena apa? Karena kamu sudah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam. Tetap di dalam. Nah, ini penting. Sebagaimana ini kacamata. Casing. Ini kacamata saya masukkan ke dalam. Saudara tidak kelihatan kacamatanya, yang saudara lihat casingnya. Ya, tidak nampak kacamatanya. Di dalam. Seperti itulah yang Paulus katakan di sini. Kamu sudah menerima Kristus, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia. Supaya apa? Kalau hidupmu tetap di dalam Dia, yang nampak adalah Dia, bukan diri saudara. Setan pun tidak bisa serang saudara. Kalau dia mau serang saudara, dia akan serang seperti kacamata ini. Casingnya dulu, luarnya dulu yang akan kena. Saudara terlindung, tersembunyi di dalam Tuhan Yesus. Seperti itulah iman saudara ketika engkau tinggal di dalam Dia. Ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Diumpamakan, Paulus ilustrasikan hidup Kristen kita ini seperti pohon. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia. Seperti ini. Kalau ini pondasi, dibangun di atas Dia. Oke? Di atasnya. Hendaklah kamu tinggal di dalam Dia, berakar di dalam Dia, tapi dikatakan kamu harus dibangun juga di atas Dia. Lihat lagi. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hatimu melimpah dengan syukur. Jadi
Yang Paulus katakan sih, nanti kita akan bahas, saat ini kita akan bahas tentang fondasi sebuah bangunan. Kehidupan iman perjalanan kita seperti kita sedang membangun sebuah bangunan. Makanya kita bicara fondasi. Nanti kita akan sambung tentang akar, bicara tentang pohon. Ya, dalam kehidupan. Nah, lihat lagi ayat yang lain, dikatakan dibangun di atas dia. Hendaklah hidupmu dibangun di atas dia. 1 Korintus pasalnya yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasalnya yang ketiga. Lihat bersama-sama ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya. Ayat 10 sampai dengan 13, 1 Korintus pasalnya yang ketiga. Judulnya perikop ini, pasal 10 ini, dasar dan bangunan. Jadi jelas, ini bahasa arsitektur, bahasa teknik sipil. Nah, coba lihat bersama-sama. Ayat yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan. Aku sebagai seorang ahli bangunan, teknik sipil, ahli bangunan. Ya, terus dikatakan, sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar. Meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Jadi kalau membangun rumah ini yang pertama digambar dulu, ada blueprint, mau berapa lantai, tanahnya berapa, kamarnya berapa, spesifikasi berapa bangunannya, berapa luas bangunannya. Ya. Bangunan rumah ini mungkin total sekitar 100 mungkin ya bangunannya. Tanahnya cuma 84. Kamarnya 3, 2 lantai. Jadi gambarnya dibuat dulu, baru kemudian setelah gambarnya dibuat, baru kemudian menentukan pondasinya. Ya. Dikatakan di sini sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, kata Paulus, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang rasul, dia ahli bangunan, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Jadi arsitek dia bikin gambar, bukan berarti arsitek yang membangun juga. Sedikit arsitek biasanya cuma bikin blueprint atau cetak birunya. Ya, mendengar dari yang punya uang, mendengar dari pemilik tanah yang mau bangun rumah, ketemu dengan arsitek, beritahu mau berapa kamar, berapa luas. Ya, kemudian arsitek bikin blueprint cetak birunya dan anggarannya. Baru kemudian diserahkan kepada insinyur teknik sipil. Dialah yang meletakkan dasar insinyur teknik sipil ini. Nah, ini arsitek dengan teknik sipil ini, kalau dalam Alkitab itu sama seperti dua jawatan, yaitu jawatan nabi dan jawatan rasul. Nabi itu dia melihat blueprint, punya visi, ya punya penglihatan, dia bikin cetak birunya. Itu melihat seorang seniman mendesain rumah. Nah, itu kenabian, ya jawatannya, pelayan kenabian. Tetapi rasul itu seperti insinyur teknik sipil, meletakkan dasar. Ya. Dan membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Memperhatikan. Jadi makanya ada mandor yang memperhatikan tukang-tukang yang bekerja, yang sedang membangun ya di tanah tersebut. Nah, di depan rumah saya lagi ada tetangga baru yang lagi bangun rumah dari tanah kosong. Saya melihat progresnya dari hari ke hari karena setiap hari lewat di situ. Ya. Dan ada mandor yang memperhatikan, kadang-kadang yang punya rumah, kadang-kadang insinyurnya, kadang arsiteknya juga mungkin datang untuk lihat, memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, materialnya, semennya, jangan sampai dikurangi. Nah, itu bisa kalau dikorupsi, bisa hancur rumah itu, bisa ambruk nanti kalau spesifikasinya tidak sesuai arahan dari insinyurnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus, Yesus Kristus. Jadi ketika dia bicara tentang pondasi, dikatakan tidak ada pondasi yang lain. Nggak ada. Selain yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak,
atau batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Wow. Kekasih Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan, Paulus berkata di sini bahwa tidak ada pondasi yang lain, tidak ada dasar yang lain dalam kehidupan selain Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Firman Tuhan. Tuhan sendiri yang jadi pondasi kehidupan itu. Pondasi dalam membangun bisnis haruslah Yesus. Pondasi dalam membangun rumah tangga haruslah Yesus. Pondasi dalam membangun karir, kehidupan saudara, pekerjaan saudara haruslah Yesus. Pondasi hubungan saudara haruslah Yesus. Pondasi pelayanan saudara haruslah Yesus. Pondasi studi saudara, mengejar mimpi visi saudara haruslah Yesus. Tidak ada pondasi yang lain yang diletakkan selain Yesus Kristus. Kalau pondasinya benar ya, memang dalam perjalanan Paulus berkata ada orang membangun di atas emas, batu, permata, perak, tapi ada juga yang membangun di atas pondasi ini dengan kayu, jerami, dan rumput kering. Nah, itu akan ditentukan nanti. Diuji oleh api semua material bangunan itu. Ya, kalaupun kemudian roboh, saudara, itu salahnya bukan ada di pondasi. Kalau membangunnya di atas jerami, rumput kering, dan kayu, bangunnya rumah kayu, ya kalau terik matahari dan kemudian disambar kilat dan kemudian akhirnya terbakar rumah itu dan hangus akhirnya. Tapi satu yang tidak akan pernah hangus adalah pondasi. Kalau pondasinya Yesus. Ada banyak orang yang ya sudah percaya Yesus, Yesus jadi pondasi, tapi kemudian membangun di atas pondasi Yesus ini dengan salah. Doktrin yang salah, kepercayaan yang salah, motivasi yang salah. Seperti rumput kayu itu, motivasinya salah, tidak membangun di atas dasar yang benar dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang kekal dalam kehidupan. Itu akan diuji. Tapi kalau dia membangun dikatakan di atas dasar Yesus ini tadi dari emas, perak, tembaga, maka yang terjadi adalah ini. Itu akan menjadi bangunan yang fireproof. Fireproof house. Rumah yang tahan api. Wow, tahan. Kilat menyambar dia tenang saja, nggak akan hangus. Seperti inilah. Pondasi hidup kita dalam semua hal haruslah Yesus. Tetapi material di atasnya, kita harus bangun kehidupan kita di atas prinsip-prinsip yang kekal. Prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saya tidak cukup untuk mengatakan perlunya saudara membaca, merenungkan firman Tuhan ini. Dan mentaati firman ini. Matius pasalnya yang ke-7. Dikatakan demikian. Matius pasal yang ke-7. Lihat bersama-sama. Di akhir pengajarannya Tuhan Yesus. Dari pasal 5 dengan sampai pasal 7 ini pengajaran prinsip-prinsip nilai-nilai kerajaan yang Yesus ajarkan. Di akhir dikatakan ayat 24, ada dua macam dasar. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di akhir pengajaran ini Tuhan Yesus berkata, dia mengajar banyak. Akhirnya disimpulkan dia berkata, kamu dengar firman yang sama, kamu dengar kebenaran yang sama, tetapi yang menentukan bukan cuma mendengar. Makanya kata Yesus, yang berbahagia itu bukan cuma yang mendengar firman, tetapi yang melakukannya dan mentaati. Kedua rumah ini dihajar badai yang sama, topan yang sama, banjir yang sama. Tapi yang satu dikatakan yang dibangun di atas pasir, rusaknya hebat. Hebatlah kerusakannya dan hancur. Rumah itu roboh.
Tapi yang dibangun di atas batu karang itu, yang adalah orang yang bukan cuma mendengar firman, tapi melakukannya dan mentaatinya, itu adalah orang yang diupamakan membangun hidupnya di atas batu karang. Sehingga ketika banjir datang, rumah itu tetap berdiri kokoh. Hari-hari ini, seperti apa pondasi kehidupan saudara? Pondasi hidup yang tahan goncangan, yang tahan api, ketika baptisan api, api penderitaan, api penganiayaan, api kesulitan datang dalam kehidupan saudara. Kalau kehidupanmu dibangun di atas batu karang, yaitu batu karang bukan cuma mendengar firman, batu karang bicara tentang firman, bicara tentang Yesus sendiri. Tapi batu karang di sini juga berbicara tentang ketaatan kepada firman. Jadi pelaku firman dan bukan cuma pendengar saja. Ini yang menentukan apakah saudara akan kokoh, rumah saudara kokoh, hidup saudara kokoh, keluargamu kokoh, bisnismu kokoh atau tidak, akan ditentukan ini. Atau rumah saudara roboh dan rusak kehebatannya karena hanya mendengar tapi tidak melakukan dan tidak mentaatinya. Hari ini coba cek fondasi saudara. Itu yang pertama. Seberapa dalam. Yang kedua, saudara cek juga material bangunan di atas itu. Mungkin saudara sudah lahir dalam keluarga Kristen. Tapi sudahkah betul-betul Yesus jadi fondasi hidup saudara? Yesus menjadi tujuan, landasan dalam mengerjakan apapun dalam hidup ini? Dan membangun kehidupan iman saudara di atas prinsip-prinsip kekal, yaitu firman Tuhan yang seperti emas yang murni ini. Tuhan ingin rumah saudara, bangunan rumah saudara, bangunan iman, bangunan bisnis keluarga saudara, itu menjadi bangunan yang fireproof, tahan api. Tahan api. Sebagaimana Sadrak, Mesak, Abednego di dapur api, fireproof mereka. Karena mereka punya iman yang benar. Punya pondasi iman yang benar. Di dalam Tuhan, di dalam kebenaran. Tidak mau kompromi sedikit pun dengan dosa. Tuhan ingin iman saudara, rumah saudara itu menjadi storm proof. Ya. Tsunami proof. Rumah yang tahan tsunami, tahan gempa, unshakable rumah saudara. Inilah rumah yang Tuhan ingin hari-hari terakhir ini. Karena kita akan lihat banjir, kita akan lihat tsunami, kita akan lihat angin topan, kita akan lihat angin puting beliung, kita akan lihat bahkan kilat api guntur datang. Tujuannya semua itu, kita tidak bisa lari dari semuanya itu. Tidak bisa usir semuanya itu. Tidak bisa usir badai, tidak bisa usir banjir, tidak bisa usir api. Api penderitaan yang datang untuk menguji, menguduskan kita. Mengecek dan tes kita. Apakah pondasinya benar? Apakah material bangunan hidup kita ini benar? Hari-hari ini Tuhan ingin kita kembali kepada pondasi, strengthening the foundation again hari ini. So, renungkan hari ini, saudara. Gimana pondasi saudara? Diskusi. Kalau saudara dengan keluarga sedang mendengarkan, atau saudara dengan 1-2 orang, berdoalah dan berdiskusilah tentang kebenaran yang kita baru dengar ini. Mari saya berdoa buat saudara. Tuhan Yesus hamba berdoa saat ini. Engkau berkata Tuhan, bahwa kalau pondasi dihancurkan, apa yang kami bisa buat? Kami tidak bisa buat apa-apa kalau pondasi hidup kami sudah hancur berantakan. Dan hari ini kami mau kembali kepada pondasi yang benar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena tidak ada pondasi lain. Kami mau hidup kami dibangun di atas batu karang, yaitu pondasi kehidupan iman yang didasarkan pada firman dan Tuhan Yesus dan ketaatan kepada kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berkati seluruh umat-Mu yang sedang mendengarkan. Terima kasih, biar hidup mereka sungguh-sungguh dibangun di atas dasar yang kokoh sebagai pengikut-pengikut Isa Al-Masih, sebagai pengikut-pengikut Tuhan dan jadi murid Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai kita jumpa di sesi